Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu dosen dan rekan semua yang hadir malam ini. Berikut saya ingin menjelaskan tentang proposal usaha sambal cumi Bunda Raya yang dibuat oleh saya sendiri, Didi Supriyadi. Untuk ringkasan eksekutif, usaha sambal cumi adalah proyek yang bertujuan untuk memasarkan sambal cumi yang lezat dan inovatif kepada konsumen di seluruh Indonesia. Kami memiliki visi untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang akan memenangkan hati penggemar makanan pedas di pasar. Ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang di sini usaha sambal cumi ini didirikan oleh saya sendiri, seorang pengusaha pemula yang ingin belajar dan berkembang di industri makanan. Motivasi saya adalah untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk makanan pedas di pasar Indonesia. Untuk poin yang kedua ada analisis pasar. Analisis pasar sambal dan makanan pedas berkembang pesat di Indonesia, dan menurut penelitian yang saya tahu ada sekitar 78% responden menyatakan bahwa mereka suka makanan pedas. Saya sendiri melihat peluang besar dalam menghadirkan variasi baru dari sambal cumi yang unik dan lezat. Lanjut di poin berikutnya ada rencana bisnis. Saya memproduksi sambal cumi ini dengan menggunakan cumi segar dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi lainnya. Proses produksi akan dilakukan di fasilitas yang memenuhi standar keamanan pangan. Produk ini juga tersedia dalam berbagai varian rasa yang menggugah selera. Ada pedas manis, sambal cumi terasi, atau sambal cumi keju. Untuk poin selanjutnya ada strategi utamanya. Saya menggunakan strategi pemasaran digital yang canggih untuk mempromosikan produk saya melalui platform online, jejaring sosial. Saya juga akan menjalin kemitraan dengan restoran dan toko makanan untuk distribusinya. Nggak dari sosmed juga. Terus saya juga melancarkan kampanye media sosial yang interaktif dan mengundang konsumen untuk berbagi resep menggunakan sambal cumi yang saya buat. Poin lanjut, ada rencana keuangan. Saya membutuhkan modal sebesar 95 juta. Itu modal udah saya hitung besar ya, 95 juta untuk pengadaan bahan baku, peralatan produksi, dan kampanye pemasaran awal. Rencana keuangan mencakup proyeksi pendapatan, biaya produksi, dan laba rugi selama 1 tahun ke depan. Saya juga memproyeksikan bahwa saya akan mencapai titik impas pada tahun kedua dan mengalami pertumbuhan yang signifikan setelahnya. Nah, untuk poin pengajuan, saya mengajukan permohonan perdanaan sebesar 95 juta untuk mendukung tahap di awal pengembangan dan peluncuran produk, pemasaran produk. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, pembelian peralatan, pemasaran, serta operasional awal. Adapun anggaran modal awal dan peralatan produksi, yang pertama saya butuh kompor industri itu kisaran di harga 10 juta. Panci besar 5 juta, blender industri 7 juta, wadah penyimpanan 3 juta, peralatan pemotongan dan persiapannya 5 juta, peralatan pengemasan 3 juta, meja kerja dan perlengkapan dapurnya 5 juta, terus ada perlengkapan kebersihannya 2 juta. Nah, total peralatan tersebut totalnya 40 juta. Bahan baku awal Untuk bahan baku awal ada cumi yang saya anggarkan di angka 10 juta, cabai, bawang, garam, gula, dan bahan-bahan lainnya sebesar 10 juta. Total bahan baku awal yaitu 20 juta. Izin usaha dan perizinan, ya, izin usaha itu ada 5 juta dan perizinan makanannya 5 juta. Jadi total izin usaha dan perizinan, total dana yang dibutuhkan adalah 10 juta.
Lanjut ke promosi penjualan dan biaya operasional. Nah, promosi penjualan ini, desain dan produksi keamanan produk sebesar 7 juta, pemasaran online dan offline, 8 juta, total promosi penjualan sebesar 15 juta. Untuk biaya operasional ada gaji dan upah karyawan jika memang, dibutuhkan, kemungkinan saya membutuhkan karyawan untuk membantu produksi ini, itu saya totalkan anggarannya 10 juta. Biaya listrik, air, bahan bakar, 5 juta, perawatan peralatannya dan fasilitas 5 juta. Total biaya operasional 20 juta, dan jadi jumlah total modal awal yang diperlukan, sebesar 95 juta. Nah, untuk menghitung, break even point-nya, yang pertama, harga jual per botol sambal cumi yang saya jual adalah sebesar 35.000. Yang kedua, biaya variabel per botol, biaya yang berubah sering dengan jumlah unit yang diproduksi dan jualnya. Misalkan biaya variabel per botol itu sambal cumi misalnya 10.000 gitu kan per botol, ini mencakup biaya bahan bakunya, kerja tambahan dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan produksi. Yang ketiga, ada total biaya setiap bulanan. Total biaya tetap adalah semua biaya yang tidak berubah seiring dengan jumlah unit yang saya produksi. Ini mencakup biaya sewa, gaji karyawan tetap, biaya listrik bulanan, dan sebagainya. Misalkan total biaya tetap bulanan, saya tetap di angka 25 juta. Yang keempat, hitung kontribusi margin per botol. Kontribusi margin per botol adalah selisih antara harga per botol dan biaya variabel per botol. Kontribusi margin per botol sama dengan harga jual per botol dikurang biaya variabel per botol. Kontribusi margin per botol sama dengan 35.000 dikurang 10.000. Kontribusi margin per botol adalah 25.000. Hitung break even point dalam botol. Break even point dalam botol dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut. BEV dalam botol, total biaya tetap bagi kontribusi margin per botol dalam botol, yaitu sama dengan 25 juta per 25.000 BP dalam botol sama dengan 1.000. Jadi yang diperlukan, sekitar 1.000 botol sambal cumi agar mencapai titik impas. Dengan kata lain, jika terjual lebih dari 1.000 botol sambal cumi ini, maka, saya sudah mulai mencetak keuntungan tersebut. Adapun, strategi eksekusinya, yaitu yang pertama ada dari rantai pasokan. Saya akan menjalin kemitraan dengan penyedia cumi lokal gitu kan. Ada dagang cumi lokal yang agen gitu kan, yang terpercaya untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Saya juga memonitor dengan cermat pasokan cumi untuk menghindari kelangkaan bahan baku yang mungkin, sering terjadi ya. Lanjut ke produksi. Nah, proses produksi sambal cumi, saya mengikuti standar keamanan pangan yang ketat. Saya juga melibatkan ahli kuliner, ya di samping itu ada istri, juga, teman-teman yang mengerti dalam bidang kuliner tersebut ya, untuk mengembangkan resep dan memastikan konsistensi rasa yang kualitas produk sambal cumi tersebut. Nah, untuk, distribusinya produk, saya akan terjadi di toko-toko makanan lokal gitu kan. Saya akan masuk ke swalayan dan restoran, yang menjalankan operasi distribusi yang efisien, menjalin kemitraan dengan distributor regional untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Pemasarannya, menggunakan kampanye pemasaran daring yang cerdas, termasuk iklan berbayar di platform media sosial, konten menarik, dan kerjasama dengan influencer kuliner. Selain itu, saya juga berpartisipasi dalam pameran makanan dan festival kuliner gitu, untuk memperkenalkan produk saya kepada masyarakat luas. Lanjut ke resiko dan mitigasi. Yang pertama, resiko pasar. Fluktuasi permintaan pasar dan persaingan ketat adalah resiko yang harus dihadapi. Untuk mengatasi ini, saya akan melakukan pemantauan pasar secara teratur dan berinovasi untuk produk-produk baru. Jadi, sambal cumi ini nggak sekedar sambal cumi yang, banyak variasinya gitu kan. Yang kedua, resiko kualitas. Resiko produk yang tidak memenuhi standar kualitas dapat merusak reputasi produk tersebut, dan saya akan melakukan uji laboratorium rutin dan
mengimplementasikan kontrol kualitas yang ketat. Maksudnya dalam produksinya begitu dicermati. Yang ketiga, resiko keuangan, fluktuasi biaya bahan baku dan biaya produksi dapat mempengaruhi profitabilitas saya untuk menyusun rencana keuangan yang ketat dan mempertimbangkan diversifikasi bahan baku. Lanjut yang keempat, resiko regulasi. Nah, perubahan dalam regulasi dengan dapat mempengaruhi operasi tersebut, saya akan berkomunikasi dengan pihak berwenang dan mematuhi peraturan yang berlaku. Lanjut yang kelima, resiko pemasaran. Nah, kesuksesan kampanye pemasaran dapat mempengaruhi penjualan produk tersebut. Saya akan memantau kinerja kampanye secara berkala dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Saya juga meyakini bahwa usaha sambal cumi ini memiliki potensi besar dalam menghadirkan produk yang unik dan lezat di pasar makanan pedas di Indonesia dengan rencana bisnis yang matang, terus strategi eksekusi yang tepat, lanjut pemantauan risiko yang cermat, juga saya dapat mencapai kesuksesan dalam proyek ini. Adapun saya berterima kasih atas perhatian semua terhadap proposal bisnis saya dan saya siap untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi lebih lanjut jika memang diperlukan. Untuk penutupnya, usaha sambal cumi adalah peluang bisnis yang menjanjikan di pasar makanan pedas yang berkembang pesat. Dengan pengalaman dan komitmen saya yakin dengan dapat mencapai kesuksesan dalam memasarkan sambal cumi ini. Saya juga mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam proyek ini dan bersama-sama meraih kesuksesan. Saya juga siap menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan memang jika diperlukan. Lanjut terakhir kami siap melayani Anda. Demikian proposal usaha sambal cumi dari saya. Saya berharap proposal ini dapat mendapatkan perhatian semuanya dan saya siap untuk menjawab pertanyaan atau menyediakan informasi tambahan yang mungkin diperlukan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu dosen dan sahabat semua. Sekian dari saya proposal usaha ini tentang produk sambal cumi Bunda Raya. Terima kasih, saya Didi Supriyadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.